yang tidak masuk. Pembelajaran IPA nanti menggunakan Google Site. Saya akan share screen. Nah, di sini. Ini apa, Teteh? Bentar, oke. Nanti di WA grup kalian akan mendapatkan link-nya. Kalian klik link-nya. Ketika kalian klik, nanti kalian akan menemukan seperti ini. Nah, kemudian kalian klik di bagian home ini sesuai perintahnya. Misalnya kemarin, hari ini kita belajar tentang objek IPA. Maka kamu klik di objek IPA dan pengamatannya, kamu klik di sini. Klik. Nah, di objek IPA ternyata ada beberapa. Misalnya Ibu suruh silakan buat rangkuman dari materinya. Maka kamu klik materinya. Klik. Ini kamu nggak mijit ini. Nah, Tadi nanti akan muncul materinya seperti ini. Silakan kamu baca materinya, kemudian kamu buat rangkumannya. Kalau misalnya Ibu menyuruhnya, kerjakan LKPD-nya. Sama tadi tentang objek IPA, LKPD-nya yang disuruh. Klik LKPD-nya. Maka nanti muncul LKPD yang harus dikerjakan. Seperti ini. Boleh di print out, boleh ditulis. Tabel dan pengamatannya. Seperti ini. Selesai. Nah, kalau misalnya kata Ibu, jangan lupa isi daftar hadir. Maka di home ini ada daftar hadir di paling bawah. Kamu klik daftar hadirnya. Klik daftar hadir, kemudian kamu isi link daftar hadirnya. Seperti itu. Jadi sesuai perintah. Contoh, pertemuan besok kita akan ulangan atau akan melakukan evaluasi tentang pengukuran. Maka kamu klik di sini. Objek IPA diklik. Oh, ini. Nanti ada evaluasi. Kamu klik evaluasinya. Begitu juga dengan pengumpulan tugas. Kalau misalnya tugas LKPD yang kemarin, silakan kamu kirim di upload tugas. Klik upload tugasnya. Nah, nanti ada linknya seperti ini. Jadi seperti itu sesuai perintahnya. Begitu juga dengan materi-materi yang lainnya. Kalau misalnya disuruh, sekarang materinya yang baru tentang klasifikasi, maka kamu klik di klasifikasi. Paham? Oke, itu yang harus dilakukan. Jadi, mulai pertemuan besok, kita coba nanti setelah istirahat, kita coba juga, Ibu kasih linknya, boleh kamu buka-buka linknya. Untuk sementara, link yang baru diisi, baru objek IPA dan pengamatannya. Sisanya menyusul, supaya kalian tidak buka-buka yang lain dulu. Jadi satu dulu yang diisi. Itu caranya. Paham? Mengerti? Angkat jempolnya, ngerti? Oke, ngerti. Siap. Sekarang kita masuk ke materi ya. Kemarin kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, keren. Walaupun ada beberapa yang belum mengumpulkan. 7D yang belum, Ardi, Bita Luna, kemudian Fadil, Hamdan, Rafael, Rangga Hadiwinata, dan Rizka Sintia. Nah, itu yang belum mengumpulkan, mudah-mudahan nanti bisa menyusul. Kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dari penyelidikan IPA. Dalam proses pembelajaran IPA atau dalam konteks IPA, IPA ini terdiri dari beberapa macam. Ada biologi, bio itu hidup, berarti menjelaskan tentang makhluk hidup. Ada fisika.
Fisika itu fisik materinya. Dia menjelaskan tentang bagaimana materi itu. Yang ketiga, kimia. Kimia itu ikatan. Ini yang menjelaskan tentang zat-zat yang terkandung. Itu kimia. Satu lagi astronomi. Astronomi ini mempelajari tentang gejala alam, perbintangan, luar angkasa. Nah itu, jadi ada 4 materi IPA. Biologi, makhluk hidup, fisika, materi, kemudian kimia tentang zatnya, dan astronomi tentang jagat raya. Oke. Keempat materi ini harus kita pelajari. Bagaimana cara belajarnya? Kita harus bisa melakukan penyelidikan ilmiah IPA. Yang pertama apa? Mengamati. Orang IPA harus bisa mengamati. Kamu amati. Bagaimana cara mengamatinya? Menggunakan panca indera. Pakai mata, pakai hidung, pakai telinga, itu diamati semua. Contoh sekarang, virus corona. Diamati. Oh, orang yang kena COVID gejalanya seperti ini. Kamu amati. Kemudian, oh, ternyata baunya hilang. Jadi semua indera digunakan untuk mengamati. Sama seperti tugas kemarin, LKPD 1, Ibu suruh mengamati. Mengamati teman-temannya atau keluarganya. Yang pertama tinggi badannya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang-sedang saja. Nah, kamu amati. Oh, si ini mah kurus. Oh, ini mah gendut. Nah, kalian amati. Itu mengamati. Kemudian penyelidikan IPA yang kedua yaitu membuat inferensi. Membuat inferensi itu membuat penjelasannya dari pengamatan. Kemudian setelah menjelaskan dikomunikasikan. Jadi kamu tulis, komunikasikan, hasilnya seperti ini. Kita coba. Oke. Sekarang silahkan kamu amati Ibu. Lihat oleh kamu, Ibu ciri-cirinya kayak gimana ya. Amati. Oke, sudah diamati. Nah, kalau sudah diamati, kalian inferensi. Simpan di otak penjelasannya. Oh, Bu Dewi teh begini, begini, begini. Oke, sudah? Kalau sudah, komunikasikan. Saya ambil contoh Bunga. Bunga Hasna. Oke, buka mikrofonnya Bunga. Hai Bunga. Hai Bunga. Bunga, coba. Menurut Bunga, yang diamati oleh Bunga, Bu Dewi itu seperti apa? Ayo, yang diamati. Misalnya, Bu Dewi pakai kacamata. Nah, itu kan hasil pengamatan. Sok, kata Bunga, Bu Dewi gimana? Pakai kerudung. Pakai kerudung. Pakai kacamata. Pakai kacamata. Udah gitu aja. Oke, nah itu namanya mengkomunikasikan. Paham? Jadi mengamati, melihat, semuanya dilihat, mengamati. Kemudian kalau menginferensi, simpan penjelasannya. Ditulis sama kamu penjelasannya. Mengkomunikasikan, dikeluarkan. Sama seperti kemarin LKPD kemarin. Kalian amati ciri-cirinya, tinggi badannya, bentuk tubuhnya. Kemudian kalian tulis, oh tinggi, sedang, kurus, gemuk. Kemudian dikomunikasikan, dikasihkan ke Ibu. Ibu ini hasil pengamatannya. Berarti kalian kemarin sudah hebat, sudah bisa melakukan penyelidikan IPA. Kita teruskan. Nah, yang pertama di IPA itu adalah pengukuran. Kalian tugas berikutnya adalah disuruh mengukur.
mengukur panjang meja, mengukur panjang buku tulis. Kalau panjang diukurnya pakai apa ya? Ayo nyalakan mikrofonnya. Panjang diukurnya pakai apa? Meteran. Meteran, Dharma. Apalagi? Pakai apa lagi diukurnya? Garis. Oh, garis. Apalagi yang bisa dipakai untuk mengukur? Spidol. Spidol. Oke, apalagi yang bisa dipakai untuk mengukur? Jengkal tangan. Jengkal tangan. Oke, ternyata ada banyak alat yang bisa digunakan untuk mengukur. Kalau pakai penggaris, mana penggaris? Bentar, saya ambil penggaris. Nih. Kalau pakai penggaris, ukurannya sama nggak semuanya? Sama. Sama. Penggaris ibu sama penggaris yang kalian punya, ukurannya sama. Mun sasenti teh sakitu. Kalau 10 cm ya segitu ukurannya. Sama semuanya. Mau kamu ke Amerika sana, mau kamu ke luar negeri, ke luar dunia juga sama. Penggaris mah ukuran senti teh sakitu. Maka kalau ukurannya sama disebut standar baku. Jadi ukurannya baku. Sekarang, kalau misalnya kamu ukurnya pakai jengkal, di jengkalan. Jengkal kamu dengan jengkal ibu sama nggak? Enggak, Bu. Enggak. Beda. Karena jengkal berbeda, maka disebut itu pengukurannya tidak baku. Nah, jadi paham ya? Bedanya yang baku dan tidak baku. Jadi kalau baku mah di semua tempat ukurannya sama. Kalau yang tidak baku, masing-masing akan berbeda. Oke. Kemudian kemarin kalian ada besaran, ada satuan. Bentar. Bentar ya. Tibituna. Mana ayat 3 Abang gue dari tamu akidah. Tadi gitu. Saya tulis dulu. Nah, kelihatan nggak tulisan saya? Panjang 5 meter. Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Bu. Panjang ini namanya besaran. Sedangkan meter ini namanya satuan. Sedangkan 5 itu adalah nilai. Jadi panjang itu besaran, 5 itu nilainya, satuannya meter. Paham? Besaran, satuan, nilai. Oke. Misalnya, masa 10 kilogram. Masa 10 kilogram. Besarannya apa? Masa, Bu. Masa, benar Evan. Nilainya 10 10. Satuannya kilogram. kilogram. Oke, Raka. Nah, Raka nyalain mikrofonnya, Raka. Siap, Raka. Suhu 30 derajat Celcius. Besarannya apa? Suhu. Suhu. Nilainya 30. 30. Satuannya apa satuannya? Kayu.
Lupa lagi. Derajat Derajat Celcius. Celcius. Oke, Raka dan Rakha. Itu. Hebat. Sudah paham semuanya? Paham? Bisa membedakan dengan satuan detik. Bisa? Oke, Bisa, kita Bu. lanjutkan lagi. Di catatan kalian, boleh dibuka catatannya. Kemarin kalian menulis ada standar internasional untuk besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah diketahui. Ada beberapa besaran pokok. Boleh Ismi dibaca ada apa aja besaran pokoknya? Besaran pokok. Besaran pokok yang tabel. Ya, Yang ada panjang. huruf L kecil. Sebutin aja dulu besarannya. Panjang, Panjang, huruf kecil, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, dan intensitas cahaya. ada berapa? 8. Nah, itu harus kalian hafal. Besaran pokok yang pertama adalah panjang. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Besaran pokok yang ketiga, waktu. Yang keempat, suhu. Yang kelima, Kuat arus arus listrik. Yang keenam, Intensitas intensitas cahaya. Yang ketujuh, jumlah jumlah zat. Oke, kalian harus Dan hafal itu. cahaya. Panjang satuannya meter. meter. Diukurnya pakai apa ya? Bisa pakai penggaris sama Meter jangka. garis. Oke. Massa satuannya Kilogram. kilogram. Diukurnya pakai apa? Timbangan, Bu, timbangan. Timbangan. Atau bahasa kerennya neraca. Timbangan itu bahasa kerennya neraca. Kemudian waktu diukurnya pakai apa? Baterai. Hah? Sekon. Pakai jam, bukan pakai baterai. Baterai jam. Jamnya dikasih baterai dulu biar bisa ngukur. Pakai jam atau kalau yang olahraga, guru olahraga Stopwatch. stopwatch. Betul. Itu waktu. Kalau kuat arus pakai apa? Ampere. 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 Kalau suhu Kelvin. itu mah satuannya Kelvin. Iya. Diukurnya Meter. kalau panas Meter. Termometer. termometer. Good. Termometer. Hebat. Itu alat-alatnya. Kalian silahkan pelajari itu. Oke, sekarang ada yang namanya besaran turunan. Kalau yang tadi itu pokok, yang wajibnya itu pokok. Yang berikutnya besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, saya tulis. Kecepatan. Kecepatan teh rumusnya apa? M atau S, Pak? Jarak M atau S. dibagi waktu kecepatan. Mun mobil. Wah, mobil melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Nah, lihat. Kecepatan itu ada kilometer, ada jam. Jam. Kali kilometer itu besarannya apa? Meter, kilometer, sentimeter itu untuk besar satuannya untuk besaran apa sih?
Kalau timbangan, neraca itu satuannya apa? Kalau massa satuannya apa? Kilogram. Ini kalau kilometer, kalau kilometer apa? Apa tadi? Panjang. Jadi, nah, si kecepatan ini diturunkan dari panjang. Per jam. Ai jam teh satuan dari suhu, bukan? Oh, bukan. Apa? Waktu. Jadi, kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Paham? Nah, sekarang kalau misalnya saya punya kalau rumus apalagi luas. Luas teh apa? Rumusnya panjang kali lebar. Satuannya apa? Meter persegi. Meter persegi. Ada meter, ada meter. Meter teh tadi besaran pokok dari apa? Panjang. Berarti luas diturunkan dari besaran panjang. Nah, seperti itu. Paham? Nah, tadi kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Karena ada dua. Kalau tadi luas mah panjang dan panjang. Berarti luas diturunkan dari besaran panjang. Oke, paham? Oke, kita teruskan lagi. Kemarin kalian sudah melakukan pemisahan campuran. Praktikum yang pakai gelas, pakai tisu, ditetesin spidol. Dititikin pakai spidol. Sudah dilakukan? Sudah, Bu. Sudah. Bagaimana hasilnya? Gitu loh, Bu. Bagaimana jadinya? Warnanya kayak gimana? Warna gelap. Gelap. Kenapa punya ibu mah jadi warna-warni? Nah, yang masih penasaran kalian coba lagi ya. Seharusnya hasil yang diinginkannya ketika spidol di titik itu kena air, ada kapilaritas, si airnya naik terus ke atas, maka dia akan berubah warna. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Tidak, Bu? Ngerti? Halo. Oke. Pertemuan yang akan datang, kita coba ulangan ya. Tapi sebelumnya, Ibu jelaskan dulu sedikit. Nah, oke, kita cari dulu. Ini. Sebentar. Sebenarnya masih ada waktu. Mudah aku berbunyi. Tiap hari. Ini yang alatnya kemungkinan baru kamu temukan. Namanya jangka sorong. Siap, Bos, ya teh. Bos ada. Masih muter. Nah, kelihatan gambarnya? Kelihatan. Nah, kalau di sekolah praktek ini bisa diambil gambarnya karena tidak ada. Sekarang mah lihat gambarnya dulu. Ini namanya jangka sorong, bentuknya seperti ini. Ini untuk mengukur diameter benda yang bulat. Kalau yang panjang-panjang seperti ini gampang ngukurnya. Tapi kalau misalnya saya tanya ini berapa diameternya,
maka susah kalau pakai penggaris. Maka digunakanlah alat yang namanya jangka sorong. Cara menggunakannya, nah ini dari sini dulu. Nanti ada 2 skala. Skala yang atas, yang tulisannya gede-gede, itu namanya skala utama. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah skala nonius. Yang pertama kamu lihat adalah skala utamanya dulu. Jadi pertama lihat, ini ada angka 2. Oke. 2-nya lihat 1, 2, 3. Maka ini 2,3. Kemudian lihat yang bawahnya. Yang bawahnya cari yang segaris antara atas dan bawah. Yang bawahnya 0, 1, 2, 3. Maka ini hasilnya 2,33. Contoh. Nah, lihat ini. Ini angka pertamanya berapa? Angka yang awalnya 10. Sekarang kamu cari yang segaris antara atas dan bawah di angka berapa? 0. 0 mah geser sakedit. Ini ada di angka 2. Maka hasilnya, lihat. Yang pertama tadi 10, yang samanya di 0,02. Jadi jawabannya 10,02. Itu cara menghitung dengan jangka sorong. Nanti kita pelajari lagi, mudah-mudahan pas tatap muka kita bisa praktek. Oh, anjing kerja. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian dulu. Karena waktunya sudah habis, silakan kalian beristirahat. Nanti kita teruskan dengan tugas berikutnya. Jangan lupa besok ulangan. Nah, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Boleh, saya tutup ya grupnya. Ada